Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita, ibadah Kamis Putih pada malam hari ini dengan tema ibadah kita, Yesus teladan bagi kita. Untuk memulainya, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita telah melalui minggu-minggu sengsara yang mengingatkan kita akan penderitaan yang harus dilalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Hari ini kita sampai pada titik nadir pada perjalanan sengsara yang ditempuhnya, Via Dolorosa, kematiannya di kayu salib, sebagai akhir yang paling tragis bagi Dia yang tidak bersalah apa-apa. Yesus mengandung pesan yang teramat penting bagi kita umatnya. Tanpa darahnya yang tercurah di bukit Golgota, tidak ada penebusan yang tuntas bagi dosa dan pelanggaran kita terhadap Allah yang Maha Kudus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan menapaki Via Dolorosa yang telah dijalaninya. Dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa, kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah
menurut peraturan Melkisedek. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka, sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini, yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak, seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita mendengarkan lagu pujian dari kumpulan Ina pada hari Kamis.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada ibadah kita Kamis Putih malam ini terambil dari kitab Mazmur pasal 116 dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Marilah kita membacanya secara bergantian. Di ayat 19 atau ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Inilah firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita sama-sama membacanya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ia Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Yesus berdoa di Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya.
Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan narasi. Kita bernyanyi dari mata acara ke-8 pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, udahlah lihat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Yesus ditangkap. Murid Yesus meninggalkan Dia dan melarikan diri. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka,
Yesus dari Nazaret, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Orang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkan kepala hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah narasi, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan 2. Tuhan
Yesus di hadapan imam besar Kayafas. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawabnya Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sesungguhnya mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 2.
besar menuduh Yesus menghujat Allah. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu?" Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikianlah firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan ayat 2. Ada kami
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada ibadah kita, ibadah Kamis Putih, adalah yang terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dengan terang tema Yesus teladan bagi kita. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan inilah pekerjaan pelayanan Tuhan yang terakhir
sebelum dia disalibkan. Saudara-saudara, jikalau kita berbicara tentang pelayanan, gaya, cara, atau tujuan daripada setiap insan yang diberikan Tuhan, kita beroleh hidup. Lalu sering kita berbicara tentang apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tapi sebelum kita berbicara sampai ke sana, peristiwa ini adalah jawaban daripada murid-murid, termasuk daripada Ibu Yohanes dan Zebedeus, yang selalu mengutamakan nomor 1 dan nomor 2. Dan silakan kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, di antara murid-muridnya juga selalu ada perdebatan dan pertengkaran. Siapakah yang lebih utama dan yang lebih besar? Kita bisa melihat itu dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37 dan Matius 18 ayat 1-5 dan Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Setelah perjalanan murid-murid dari Kapernaum, mereka terjadi dan melakukan perdebatan di antara mereka, siapakah yang lebih terbesar dan siapakah yang lebih utama. Demikian juga Ibu Yohanes pada waktu itu dan berpesan meminta kepada Tuhan supaya anaknya ditempatkan satu di sebelah kanannya dan satu di sebelah kirinya. Lalu pertanyaan dan jawaban dari semua itu, yang terbesar bukan soal status dan kedudukan, sekalipun Tuhan tidak menolak dan tidak membenci status dan kedudukan, tapi yang lebih utama adalah pelayanan. Sehingga itulah moto daripada GKPI, melayani bukan untuk dilayani. Dan yang menyangkut ukuran hidup manusia, sebagaimana yang sudah kita bicarakan, selalu diukur melalui apa yang kita miliki dan apa yang kita punya. Dalam soal masalah ukuran itu tidak terlepas dari lapangan kehidupan kita dan segala sesuatunya diukur melalui apa yang kita punya. Dan masalah ukuran senti, mili, inci termasuk juga baju, bukan hanya warna dan corak, tapi ada ukuran-ukuran tertentu yang menyangkut baju. Demikian juga pakaian dan sepatu selalu ada ukuran-ukuran tertentu. Lalu dipertanyakan itu kepada manusia, sering kita lihat dan kita nilai melalui apa yang kita punya. Melalui apa yang kita punya, rumah, harta, kedudukan dan status, jabatan atau gelar. Tapi sehebat apapun gelar kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan apapun yang kita sandang mengenai jabatan, status dan gelar, tapi hal yang pasti nantinya, sesudah kita mati, kita semua punya gelar yang sama, almarhum Bapak Ibu dan saudara-saudara. Supaya kita jangan merasa bangga walaupun status tertentu bisa membedakan kita di antara satu dengan yang lain. Dan kalaupun banyak harta kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi yang pasti dan nantinya semuanya kita berakhir dan kita punya kendaraan yang sama kendaraan kita, yaitu ambulans atau mobil jenazah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu gelar hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara berbeda apa yang diperkenankan Tuhan dan yang ditawarkan kepada setiap pribadi, bukan apa yang dia punya, bukan apa yang dia miliki, tapi coba kita daftarkan bedanya
gaya hidup, cara hidup daripada setiap insan pribadi manusia berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu kita buat catatan semua Injil-Injil dan menerangkan itu kepada kita. Yang pertama, ia memberi pengakuan kepada Sakeus. Yang berikut, ia memberi harga diri kepada seorang wanita Samaria. Dan selanjutnya, ia memberi kelepasan kepada wanita yang mau dilempari dengan batu. Dan seterusnya, ia memberi pegangan baru kepada orang yang di Galilea. Ia memberi koreksi kepada orang-orang Farisi. Ia memberi pengampunan kepada orang yang ada di Kapernaum. Dan memberi hidup kepada Lazarus, putri Jairus, dan anak janda yang ada di kota Nain. Ia memberikan makan 5.000 orang di danau Tiberias. Ia memberi teguran kepada Marta dan memberi kesembuhan kepada orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, dan yang tuli. Dan sekaligus memberi kelegaan, memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Dan sekaligus konteks ini sesuai dengan seruan pesan daripada perikop yang kita baca, Yesus memberikan teladan. Satu hal dalam tradisi budaya Timur kuno atau menyangkut budaya orang-orang Yahudi dan sekitarnya, soal membasuh kaki adalah tradisi mereka. Tapi biasanya yang membasuh kaki bukan setingkat dengan guru dan Tuhan, tapi itu hanya sebatas pekerjaan daripada pembantu. Tapi pengakuan daripada murid-murid bukan hanya sebatas guru, tapi sekaligus Tuhan, dan Tuhan merendahkan dirinya, mau melakukan pembasuhan kaki, dan kata Tuhan, pesan Tuhan, supaya mereka saling mengampuni dan saling membangun, dan sekaligus mau melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Saya pernah berbicara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengenai teladan-teladan tertentu yang harus kita lakukan dan yang harus kita kerjakan. Dan salah satu kelemahan setiap pribadi tidak terlepas daripada ajaran Kristen, terlalu banyak berbicara tentang teologi, tapi tidak berbuat melalui teologi. Kalau dikatakan kasihanilah sesamamu manusia, kita kaya akan kata-kata dan kita kaya akan lip service. Kasihanilah sesamamu manusia. Jikalau kamu dilempar dengan batu, balaslah dengan pisang. Tuhan telah melakukan contoh-contoh teladan-teladan bagi kita. Dimaki memberkati, dianiaya sabar, dipitnah menjawab dengan ramah. Dan kita lanjutkan tentang kasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jikalau kamu ditampar pipi kirimu, kasihlah dengan pipi kanan. Tapi belum ditampar pun sudah naik saring-saring, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan jikalau kamu dilempar dengan batu, balaslah dengan pisang. Lalu kita akan berkata, bukan pisang yang mentah, tapi pisang yang masak supaya langsung dimakan. Dan jikalau kamu punya baju 2, kasihlah itu terhadap orang yang miskin. Tapi kita berkata, Pak Sintua, Pak Pendeta, baju saya bukan lagi 2, karena bilangan 2 itu dalam perhitungan pola Alkitab. Tapi saya sudah memiliki lebih daripada 2, maka saya tidak termasuk di dalamnya. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Tuhan soal mengasihi, mengampuni, dan keteladanan yang selalu diperbuat oleh Tuhan, dan mestinya kita harus melakukan itu. Tapi biasanya kita terlalu sering meneliti sejarah,
tapi tidak belajar dari sejarah. Kita sering berbicara tentang pengalaman, tapi pengalaman itu tidak kita lakukan. Ini berbicara tentang mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan mau memaafkan satu di antara yang lain. Satu ketika ada seorang pendeta yang berkhotbah dalam satu jemaat tentang kasih pengampunan yang mestinya dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu pendeta menerangkan tentang kasih dan bagaimana Tuhan mempraktekkan kasih dan dia mau mengorbankan dirinya. Dan kita tahu sebagaimana yang sudah kita dengar, pola hidup yang diterapkan oleh Tuhan bukan apa yang dia punya, tapi semuanya memberi. Lalu mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan akhirnya kasih daripada Tuhan sampai penyaliban di kayu salib. Dan itulah kematian yang paling hina, tapi demi dosa-dosa, pengampunan, keselamatan, kehidupan manusia. Lalu pendeta menerangkan cerita itu tentang kasih. Ada perkalian dengan soal-soal kasih dan sekaligus mestinya itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu sampai pendeta bertanya setelah diterangkan soal kasih pengampunan dan perbuatan yang mestinya ciri khas daripada setiap ajaran orang Kristen. Karena firman Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja. Lalu pendeta tadi berkata dan bertanya kepada halayak ramai dan dipertanyakan karena soal kasih yang sudah diajarkan Tuhan. Lalu pendeta bertanya, siapakah di antara kalian yang punya musuh? Lalu ada beberapa anggota jemaat yang angkat tangan. Lalu pendeta juga menerangkan bagaimana tentang kasih untuk kedua kalinya supaya mereka mau mengampuni kesalahan di antara satu dengan yang lain. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kasih Tuhan yang luar biasa tidak pernah mempertanyakan apa kesalahanmu, apa dosamu, apa perbuatanmu. Tapi Tuhan dengan tangan yang terbuka. Selalu saya bilang kata-kata itu meskipun kendati pun sekalipun biar bagaimanapun Tuhan tetap mencintai kita. Tapi kasih yang proporsional. Lalu pendeta menerangkan soal kasih tadi. Lalu pertanyaan yang sama dipertanyakan setelah diterangkan tentang kasih tadi. Siapakah di antara kita yang memiliki musuh? Tapi ada satu opung-opung yang tidak tunjuk tangan, berarti dia tidak punya musuh. Lalu pendeta mempertanyakan kepada opung-opung tadi, kakek-kakek tadi, memang puji Tuhan, terima kasih, haleluya, karena opung ini tidak punya musuh. Lalu dipertanyakan kenapa opung tidak punya musuh? Lalu opung-opung tadi, kakek-kakek tadi, saya enggak punya musuh karena musuh-musuh saya sudah meninggal dunia katanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, andai kata tidak meninggal, maka dia masih punya musuh. Dia masih punya lawan. Tapi karena sudah meninggal, dia tidak punya musuh. Lalu kembali kepada tema tadi. Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Lalu kalau dipertanyakan apa yang mau kita lakukan? Karena Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Keteladanan apa yang harus kita tunjukkan? Loyalitaskah, kesediaan kitakah, kesetiaan kitakah dalam hal yang menyangkut pekerjaan kita sehari-hari. Kita sering berbicara soal keteladanan, tapi kita justru tidak melakukan seperti itu. Kita sering melakukan tentang kasih, tapi kadang-kala
Justru itu yang bertentangan dengan kasih itu yang kita lakukan. Karena kita selalu merujuk-rujuk tentang kata-kata, lakukanlah apa yang saya katakan, tapi jangan tiru apa yang saya perbuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mengenai tema teladan yang sudah ditunjukkan kepada kita, mestinya kita memberikan teladan dalam pola kehidupan kita sehari-hari, dan sekaligus jadikan hidupmu berfaedah, bermakna dan berguna, dan memberi, karena Tuhan telah memberikan faedah, makna dan berguna kepada kita, sehingga kehidupan kita bermakna, berguna dan berfaedah, dan harus menjadi teladan bagi sesama kita. Sekali lagi, dengan apa teladan yang harus kita tunjukkan? Kalau dalam gereja Karo PJJ, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu perpulungan jabu-jabu. Tapi kalau di GKP PJJ, pajago-jagohon, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berbicara tentang gereja, tapi perlakuan yang mestinya kita tunjukkan sebagaimana rasa loyalitas yang diatur melalui aturan tertentu. Kadang kita pongah, sombong, dan tidak mau melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan Tuhan mau menyangkal dirinya, mengorbankan dirinya, menjadi tebusan bagi setiap orang. Firman ini, perikop ini, kita tidak hanya berbicara tentang kasih Kristus, pengorbanan Kristus, keteladanan Kristus, sama seperti Paulus yang selalu berbicara, contohlah aku sebagaimana aku telah menjadi contoh kepada Kristus. Hidup kita menjadi teladan, menjadi contoh, karena Tuhan telah memulai bagaimana keteladanan Tuhan yang mestinya kita ikuti dalam kehidupan kita sehari. Jadilah teladan bagi sesama kita, keluarga, masyarakat, dan negara kita, sehingga Tuhan dimuliakan. Jadikan hidupmu berfaedah, berguna, karena Tuhan telah memberikan faedah dan guna kepada kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan keteladanan kepada kami, supaya kami bisa hidup menjadi teladan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi mestinya karya nyata. Kami bisa teladan dalam rasa loyalitas, kesetiaan, dan hidup kami menjadi berguna, berfaedah, karena Tuhan telah memaknai, memberikan faedah dan berguna bagi orang-orang percaya. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami, dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Sertai kami Tuhan, sehingga hidup kami ke depan jauh lebih bermakna, berfaedah, dan berguna. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 2.
Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi persembahan sekaligus mengucap syukur. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Amin. Kita beri persembahan kita. untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai, sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan padaku
Kita sama-sama berdoa-doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semuanya. Amin. Selamat Kamis Putih, Shalom, Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi